Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama diridhai, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kehadiratnya malam Jumat yang mulia di rumahnya ini. Kita masih dikaruniai hidayah yang paling istimewa buat kita. Alhamdulillah datang lebih awal, kemudian tadarrusan, sholat berjamaah, dan kita lanjutkan lagi dengan pengajian seperti ini, dan sampai sholat berjamaah Isya bersama. Nanti kita akan lanjutkan dengan sholat tahajud, dan semoga besok malam hari Jumat itu kita akan memperoleh keberkahan, pengampunan dan karunia dari Allah yang sangat luar biasa, sangat istimewa sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita menuju akhirat kelak. Ibu bapak sekalian, sebelum kita pindah kepada topik baru, kitab muraqabah, pengawasan diri, muraqabah dan muhasabah. Minggu lalu kami sudah pernah membahas betapa pentingnya kita memperhatikan sudut-sudut tertentu dalam hidup ini yang mungkin kita pandang enteng selama ini, ternyata di balik yang kecil itu ada sesuatu yang sangat besar, bahkan maha besar. Di balik kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, ternyata juga di situ terselip sebuah titik-titik positif yang perlu kita pungut. Dan ternyata juga di balik kemegahan-kemegahan itu ternyata tidak sedikit diantaranya membungkus kebusukan-kebusukan, daya tarik dunia yang akan menyesatkan kita nanti di akhirat. Karena itu ibu bapak, kejelian mata batin ini sangat kita perlukan. Sekali lagi, kejelian mata batin kita selama ini kita jarang manfaatkan, kita jarang fungsikan. Orang yang selalu memikirkan apa yang masuk di perutnya, kata Sayyidina Ali, lihat saja nanti harga dirinya tidak lebih dari apa yang sering keluar dari perut itu. Orang jarang memberikan pemenuhan rohaninya. Orang lebih banyak memberikan pemenuhan terhadap biologisnya, nafsunya dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu, seandainya kita tahu, sadar, maka kesempatan yang amat singkat hidup di dunia ini itu sangat menentukan masa depan kita di akhirat kelak. Pada pertemuan kita yang lalu, pintar-pintarlah kita menempatkan nuqtah. Nuqtah itu sebuah titik, sudut-sudut pandang tertentu. Orang yang mampu memasang nuqtah pada objek-objek kehidupannya, maka orang itu insya Allah dia tidak akan terbebani kehidupan. Saya ulangi Bapak, orang yang mampu menempatkan nuqtah pasti tidak akan pernah terbebani kehidupan. Apa yang dimaksud nuqtah di sini Ibu Bapak? Nuqtah ialah sebuah titik yang mampu mengecoh. Saya contohkan minggu lalu, rumah kita memang RSS, rumah sangat-sangat sederhana, tapi kita mampu, arsitekturnya mampu menciptakan faktor pengecoh. Entah itu ditaruh serambinya di belakang menghadap ke pemandangan yang luas di belakang, maka hilanglah kesan sumpeknya rumah RSS itu.
Mungkin dia memilih lukisan pemandangan, di situ ada padi menguning, di belakangnya persawahan padi menguning, itu ada gunung yang berselaput awan, di depannya ada pohon besar, ada sungai yang amat sangat bening, dan di situ ada nelayan dan juga ada petani yang menjaga padinya yang sudah menguning. Lupa kalau tempat berdiri kita itu rumah sumpek RSS. Itu yang saya maksudkan menyiasati kehidupan dengan nuktah. Itu bukan hanya rumah, Ibu Bapak. Saya berikan contoh, kalau kita kerja di kantor, kadang-kadang anak buah itu sangat menyebalkan. Tapi kalau kita membiarkan, maka itu yang terjadi adalah menyedot energi, power struggle. Energi kita akan tersedot karena setiap kali melihat staf yang menjengkelkan itu, terkuras energi kita. Atau mungkin pembantu kita, kadang-kadang orang itu memaksa pembantunya seperti orang yang sangat pintar, sangat cerdas. Jangan digoblok-gobloki melulu. Udah malas goblok lagi. Dia tidak menjadi pembantu kalau dia pintar dan rajin, pasti menjadi bos. Nah sekarang kita harus mampu meletakkan nuktah orang-orang yang selama ini menyedot energi. Supir mau rapat salah jalan lagi, padahal setiap hari lewat situ. Kamu mikir apa sih? Dan segala macam. Nah, saya ingin mengingatkan orang yang menyebalkan kita, termasuk istri dan termasuk suami, ibu bapak sekalian. Kalau kita tidak pintar-pintar meletakkan nuktah, itu nanti akan menjadi neraka sebelum waktunya. Tapi sebaliknya, kalau kita mampu meletakkan nuktah putih pada tempat-tempat yang tepat, maka alhamdulillah itu bisa menjadi hiburan. Ya, saya pernah mencontohkan anak buah kita di kantor, memang kamu goblok tapi rajinnya luar biasa. Memang kamu pembantu malas tapi jujur. Bu, ini ada uang di kantor bapak nih. Emas digeletakin aja di situ, nggak ada pernah hilang satupun. Sudah puluhan tahun pembantu itu nggak pernah berpikiran jelek. Memang punya kelemahan, tapi juga jujurnya tak terbandingkan oleh siapapun. Letakkanlah nukta itu pada kejujuran pembantu itu, maka termaafkanlah seluruh kelemahan pembantu itu. Bapak-bapak yang melihat istrinya sudah tua, ompong, ubanan, keriput, dan tidak pernah bersolek lagi, jangan bandingkan sekretarisnya di kantor yang cari-cari muka terus karena ada maunya. Letakkanlah nuktah putih pada istrinya. Ya, wahai istriku, ya, udah pulang dari kantor, udah tidur duluan. Dia tatap nyalain lampu, masya Allah jam segini sudah tidur, pantas gembrok, gemuk. Udah, apa yang terjadi? Aku harus meletakkan nuktah putih. Memang kamu ubanan, ompong, keriput, gemuk, bau, maaf. Tapi engkaulah yang pernah menghadiahkan aku 3 anak soleh. Ada hafal Quran, ada pejabat, ada pedagang sukses, dan semua terkenal sangat-sangat saleh dan saleha. Belum tentu orang di kantor itu mampu menghadiahkan aku anak sesoleh itu. Ketika orang tua saya sakit, yang menjamah kotorannya adalah engkau. Engkau memperlakukan lebih daripada ibu kandungmu sendiri. Kalau orang di kantor itu belum tentu mau mendekati istri saya yang sudah sederhana seperti itu. Ya. Dia tatap istrinya. Dulu waktu pertama-tama kita kawin, sehidup semati, gak ada kerjaan, ngontrak kolom rumah orang. Lama kelamaan seperti ini, itu karena keuletan dan
keseriusanmu, keikhlasanmu menerima apa adanya. Masa saya dalam keadaan seperti ini, aku akan memperlakukan kebalikannya. Ya. Lama kelamaan dia terharu menyaksikan istrinya. Jadi kemana-mana pergi dia gandeng istrinya pergi ke pesta. Orang lain mengatakan apa istrinya atau kakaknya itu. Tapi dia tidak pernah merasa rendah sedikit pun. Kenapa? Karena dia mampu meletakkan nuktah putih. Dan sebaliknya orang di kantornya itu meletakkan nuktah hitam. Memang dia cantik. Ya. Memang dia bodinya segala macam tingginya serasi gitu ya. Tapi judasnya minta ampun. Ya. Kasar, mata duitan. Jadi ketika kita mampu meletakkan nuktah hitam pada orang yang membuat kita akan tergoda, terjerumus, maka itu akan berfungsi semacam rem. Aku tidak boleh lebih dari ini. Lebih baik aku mencegah daripada aku menjadi orang yang menyesal seumur hidup. Nah, menjalani hidup ini kalau ingin sukses, mampulah meletakkan, memainkan nuktah itu, Bapak Ibu. Kita nggak pernah dipromosi jabatannya kepala seksi, terus letakkan nuktah pada jabatan itu. Memang aku kepala seksi, tapi aku bahagia. Tugasku adalah mengantarkan bantuan kepada panti-panti asuhan itu. Sebelum anak-anak panti itu bahagia, aku merasakan duluan kebahagiaan itu. Seandainya ini adalah anak kandungku sendiri, mereka itu adalah orang-orang tuanya entah kemana, mungkin ada yang meninggal, anak terbuang, tidak ada orang tuanya. Dan begitu aku datang ke situ, dari jauh mobil itu sudah turun, bapak datang, seperti menumpahkan kasih sayang yang terpendam terhadap diri kita. Itu sebuah nukta putih, kepala seksi memang, tapi bahagianya Masya Allah. Belum tentu kalau aku dipromosikan sebagai direktur, aku bisa merasakan perasaan puas seperti ini. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan tingginya jabatan, dan jangan memandang enteng orang jabatannya rendah. Tergantung seni di dalam meletakkan nuktah itu tadi. Rumahnya besar tapi tidak punya nuktah, bosan tuh, hambar. Tapi rumahnya kecil, bahkan apartemennya itu studio. Kita tahu studio itu gak ada kamar tuh, tapi mampu meletakkan nuktah. Geser sedikit lemari ini, Bu, untuk apa, Pak? Memang rumah ini seperti ini. Gak geser sedikit juga kursi tamu ini, untuk apa? Dia pasang sajadah. Sajadah itu dipasang di belakang kursi tamu, di samping lemari, persis selebar sajadah. Tapi tengah malam, setiap malam dia bangun, sepertinya rumah kecil itu tembus langit. Apapun yang didoakan di atas zawiyah nuktah itu tadi, itu sepertinya tembus langit. Ada seminar di hotel bintang 5, nggak pernah dipakai nginep. Ya, dia titip kuncinya di resepsionis. Jam 12 malam masih ada waktu untuk kembali ke rumah. Ngapain tidur di hotel bintang 5, nggak punya nuktah. Jauh lebih asyik dan syahdu aku salat tahajud di atas zawiyah sajadah yang aku bikin di samping lemari di belakang kursi tamu itu. Memang hotel bintang 5, tapi setiap hari mungkin dipakai orang berzina. Gelap, tidak ada orahnya yang positif. Berdoa setengah mati sepertinya enggak terangkat ke langit. Kembali ke gubuknya, duduk di atas sajadah tua, ditemani oleh tasbih yang sudah pupus, sambil membaca Quran yang langganannya itu pun juga sudah kusam, tapi itu kekasihnya. Ya, memang rumah ini adalah RSS, tapi perasaanku seperti ada di angkasa luar yang amat sangat luas. Ya.
Jadi seni dalam meletakkan nuktah, Bapak Ibu. Di mana ada sesuatu yang kita tidak sukai, cepat-cepat pasang nuktah. Ada hikmahnya ini. Jangan jauh-jauh, Bapak Ibu. Kalau kita itu mampu melihat dengan kacamata batin, sejengkel apapun kita melihat orang itu, maka itu berubah menjadi orang yang kita cintai. Ya, contoh, ada orang memfitnah kita kan, yang tidak-tidak. Apa yang kita katakan? Ya Allah, ampuni dia. Seandainya kritikannya itu keliru, dan saya yakin keliru, karena kami tidak melakukan hal itu. Tapi seandainya ada benarnya kritikannya, ampuni aku ya Allah. Sudah selesai, tidak ada marah, tidak ada dendam yang bermalam. Nah, itu kemampuan kita meletakkan nuktah pada setiap objek. Teman kerjanya di kantor itu berpotensi untuk menjerumuskan akhiratnya, menjerumuskan dunianya, menjerumuskan karirnya. Dia pasang nuktah, aku tidak boleh lebih dekat dari ini, karena ini sangat berbahaya. Jadi begitu dia dekat, itu hanya cantik luarnya, batinnya, dalamannya belum tentu. Itu karena aku menjabat. Coba kalau aku nggak menjabat, nggak bakalan mau mendekati aku. Itu nuktah. Jangan salah letak nuktah. Nuktah putih itu diletakkan di kantornya, nuktah hitam itu diletakkan ke istrinya yang sudah tua, bubaran tuh. Nah, seni di dalam menata kehidupan, di mana kita meletakkan nuktah itu sendiri. Orang yang cerdas spiritualnya pasti mampu meletakkan nuktah di mana. Akan tetapi masih ada lebih tinggi, Ibu Bapak. Yang pertama itu seni meletakkan nuktah pada objek tertentu. Ya. Akan tetapi kalau nuktah itu tidak lagi ditempatkan di objek, tapi dipasang di dalam diri kita sebagai subjek. Nuktah itu meletak pada mata kita, di telinga kita, maka apapun yang dilihat tidak perlu repot memasang nuktah. Dia tidak pernah salah faham terhadap Allah. Apapun yang dilihat itu semuanya indah, Bapak Ibu. Selalu tersenyum. Apapun yang datang pada dirinya, dia bersyukur. Orang yang memasang nuktah pada dirinya bukan lagi pada objek, maka itulah yang disebut dengan syakur. Kalau masih objek dipasangin nuktah, itu masih syukur. Tapi kalau sudah syakur, nuktah itu diletakkan pada dirinya, apapun yang didengar selalu tersenyum. Indah sekali muazzinnya Sunda Kelapa. Bagaimana gak indah, Qari internasional sudah di training, lulus seleksi dengan begitu banyak pesaingnya. Tapi begitu pulang ke rumahnya, di sampingnya ada masjid, di situ muazzinnya itu, Masya Allah, suaranya itu entah mau kemana itu. Ya, sudah pendek napasnya, suaranya bas, enggak ada makhrajnya, tapi dia tersenyum. Ya Allah, aku menikmati suara-suara itu. Bagaimana tidak? Dia adalah mantan preman. Teman-temannya masih di situ nggarong. Tapi 5 waktunya habis di masjid, dia juga berusaha untuk memperbaiki kualitasnya. Mungkin gak ada yang azan, dia loncat untuk menjadi azan. Meskipun tidak merdu kedengaran, memang sangat jelek kok. Tapi karena nuktahnya itu di telinganya, dia sangat indah. Kenapa dia bayangkan? Daripada dia menjadi garong, daripada dia menjadi preman, sekarang Masya Allah, preman kasar tiba-tiba menjadi muazzin. Jadi sejelek apapun suara azannya itu menjadi sangat merdu di telinga kita, karena kita tahu siapa dia. Iya kan? Memang kemampuannya seperti itu, mau diapain? Syukurlah daripada di saatnya mengganggu orang. Ini sudah masuk masjid, azan lagi. Daripada suami kita pintar nyanyi di karaoke, nggak pernah mau azan di masjid. Jadi selalulah kita mampu meletakkan nuktah pada panca indera lahiriah batin kita, maka insya Allah semua akan menyenangkan.
Ya. Mobil, Masya Allah, walaupun kijang tua, aku tidak mau jual engkau. Engkaulah yang selalu mengantarkan aku ke Sunda Kelapa sudah lebih dari 10 tahun. Dan engkau tidak pernah mencampakkan aku di tengah jalan. Ya, aku tidak butuh merek. Jadi sudah bersahabat. Ya. Tas, aku tidak perlu mengganti engkau. Engkaulah yang sangat setia membawa sajadah dan membawa mushaf Quran, tasbih di situ. Nah, ketika kita mampu meletakkan nuktah itu, insya Allah anak kita yang ranking 25 itu, nah meskipun engkau ranking 25 bukan ranking 1, 2, 10 besar, tapi aku bangga punya engkau. Yang salah bukan engkau, nak, aku. Bapakmu, ibumu tidak sanggup memberikan 4 sehat 5 sempurna seperti tetangga. Bapakmu juga tidak sanggup untuk menyewakan, menggaji guru privat seperti tetangga. Setiap mata pelajarannya ada guru privatnya. Boro-boro menyewa, kita mau makan aja nggak bisa, nak. Aku tidak keberatan kamu ranking berapapun, yang penting engkau rajin sholat. Aku datang membawa rapornya, maafkan saya bunda, kenapa, nak? Aku ranking 25, padahal cita-cita aku menjadi ranking 1. Nah, meskipun kamu ranking berapapun, tapi engkau selalu membangunkan kami salat subuh. Mungkin tetangga kita ranking 1, tapi enggak pernah bersentuhan dengan air wudu. Ya. Terima apa adanya. Ya. Datanglah suaminya, maafkan, di kantor ada promosi, bukan papa lagi yang dipromosi, orang lain. Saya nggak tahu kenapa. Apa jawaban istrinya? Pak, saya tidak pernah mengharapkan promosi-promosian. Menjadi apa adanya engkau aku lebih terima ketimbang dikarbit belum waktunya menjabat, dipaksa menjadi pejabatan karena apa? Bayar dan sebagainya. Jadi kebiasaan, kemampuan untuk menerima apa adanya diri kita itu adalah surga sebelum waktunya. Pemandangan kita lihat, orang yang dikarbit, diorbitkan belum waktunya, itu memamerkan kekecewaan. Sehari-hari ada kekecewaan. Kenapa? Memang karbitan. Apakah kita akan menjadi tokoh yang menyebalkan orang? Enggak. Karena itu al-ghina ghinan nafs. Seandainya orang tahu, ya, mampu melihat dengan kacamata batinnya, dia tidak akan pernah bangga, Bapak Ibu. Semua bersahabat. Ya. Disinilah perlunya seni merajuk kehidupan. Menjadi orang penting, dia tidak pernah meninggalkan temannya. Ini teman seperjuanganku dulu di Masjid Sunda Kelapa ini. Ibu, maaf, saya sudah lama gak pernah ke Masjid Sunda Kelapa. Mana? Saya pindah tempat. Ya. WA-nya selalu dibalas. Bayangkan orang yang nggak punya apa-apa tapi masih sempat membalas SMS WA saudaranya sendiri padahal dia pejabat. Nah, apa artinya ini, Bapak Ibu sekalian? Itu pertanda bahwa orang itu mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah berat dan besar, sangat tinggi di mata Allah, ialah orang yang dianugerahi kemampuan untuk memanage nukta sehingga betul-betul pintar menempatkan nukta itu. Mari kita dengarkan dulu suara. Inilah yang disebutkan dalam ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan enggak ngeh, lalai, ya, tidak concern. Ya, saya jelaskan pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Ghafla itu enggak ngeh. Misalnya saya sudah melihat semua ini, tapi mohon maaf, ada Ibu Gatam juga nih. Maaf Bu Gatam, saya tidak perhatikan tadi
Itu namanya ghaflah. Tidak sadar kalau di antara yang hadir ini ada bunda, katam. Ya. Seringkali kan kita begitu. Ya Allah, dari tadi saya perhatikan itu tapi tidak melihat itu ada apa-apa. Ternyata di balik pohon buah daun itu ada buah yang terselip di situ sudah matang. Nah, sekarang kalau kita mencoba untuk fokus saja, konsentrasi saja, maka insya Allah rahasia itu akan muncul, Bapak Ibu. Kita itu tidak sabaran. Ini bahasa yang paling mendekati ketepatannya. Kita nggak sabar. Sehingga karena kita nggak sabar, tidak fokus. Kalau kita nggak fokus, berarti nggak mungkin bisa khusyuk. Ibu coba tatap karpet merah di depan ibu bapak. Setiap hari kita injak karpet itu. Tidak ada apa-apanya tuh karpet, dan itu adalah memang tempat sujud kita. Tapi coba tatap dengan sedikit lebih serius, perhatikan pori-porinya, perhatikan warna kontrasnya, ada putih, ada merah, titik-titiknya. Ya. Lama kelamaan itu sudah mulai hidup warna itu. Lama kelamaan sepertinya kita melihat ada bentukan-bentukan apa. Lama kelamaan karpet itu berkomunikasi batin dengan kita. Lama kelamaan akhirnya kita sadar memang tidak ada benda mati. Karpet yang benda mati ini pun hidup dalam batin saya. Hanya karena kita tidak pernah fokus dan tidak pernah menjiwai, maka kita tidak menangkap pesan-pesan batin, pesan-pesan spiritual dari semua objek yang kita lihat. Itu satu bukti kedangkalan mata batin kita, hanya sanggup menyaksikan secara lahiriah tapi tidak mampu menembus lapis-lapis jauhar yang terselip di balik yang nyata itu. Sehingga saya sering mengatakan bahwa selama kita bisa menyaksikan pohon itu hanya pohon dan tidak bisa menyaksikan sesuatu yang lain di balik pohon itu, maka itu bukti betapa butanya basirah mata hati kita. Selama kita hanya mampu mendengarkan lekuk-lekuk suara pengaji itu membacakan ayat suci Quran, tapi kita tidak merinding, ya Allah, Masya Allah, ini ada rohnya, ada spiritnya, ada gelombang suaranya yang sangat aneh pengajian itu, sehingga kita mampu menangkap suara-suara batin daripada pelantun ayat suci. Muazzin kita mendengarkan azan, ya, Masya Allah, azannya itu kedengaran ada daya tariknya secara spiritual. Kalau orang memasang lebih teliti telinga batinnya, maka telinga batin itu akan mendengarkan sesuatu yang khas dari suara azan itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, nanti kita akan sampai pada kesimpulan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, ternyata Engkau menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, ya Allah. Iya kan? Ada ayatnya itu. Nah, sudah Bapak Ibu perhatikan, begitu kita takjub melihat warna sajadah merah dan putih ini, itu ternyata hidup dalam batin saya. Ungkapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Maha Suci Engkau, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Kalau kita mampu menggunakan mata batin kita, Ibu Bapak, tidak ada yang wujud ini biasa-biasa. Semuanya luar biasa. Nih, saya ulangi sekali lagi, ini amat sangat penting. Selama kita melihat apa yang kita lihat itu biasa-biasa, belum mengangkatnya menjadi segala sesuatu yang kita lihat itu luar biasa semuanya, maka itu pertanda butanya mata batin kita. Kita nggak pernah fokus.
Lihat kembang pot di rumahnya, di samping rumahnya. Ya. Pasti ada yang luar biasa. Seluruh penampilan alam ini adalah luar biasa semua. Hanya karena kita enggak ngeh tadi itu, ghaflah, maka kita tidak mampu melihat keluar biasa. Semua luar biasa. Masya Allah. Banyak hal yang sangat menakjubkan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tapi kita belum menangkap hal-hal yang menakjubkan itu. Semua yang kita lihat, yang kita dengar itu sesungguhnya luar biasa menakjubkannya. Tapi karena kita ghaflah, enggak ngeh, maka kita tidak mampu menangkap keluar biasaan yang menakjubkan. Makanya itu dalam Quran itu waktu pertama kali Tuhan turunkan kan 4 kali kan, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan ma'ana biqari, bacalah. Ma'ana biqari, saya enggak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari, iqra bismi rabbik. Coba baca dengan mengingat nama Allah, pasti engkau faham. Contohnya, kita akan melihat bulan purnama atau bulan sabit atau bulan Ramadan ya. Coba lihat, aku enggak melihat. Lihat, coba lagi, aku enggak melihat. Coba lebih fokus melihat, aku belum lihat. Lihat, coba tenang, tahan napas. Oh iya ya, Masya Allah, aku lihat, aku dapat. Iqra, lihatlah. Iqra, lihatlah. Iqra, lihatlah. Yang keempat, oh iya ya. Bukankah sering kita begitu kan Bapak Ibu? Perhatikanlah. Aku enggak melihat apa-apa, coba perhatikan sekali lagi. Coba itu loh, coba perhatikan. Sadar. Bismillah deh, tenangkan batinnya. Lihatlah. Oh iya, aku menangkap binar-binarnya itu. Yang lainnya enggak melihat, tapi ada orang yang sanggup melihatnya. Seandainya orang diberikan kesadaran Bapak Ibu, lanjutan ayat ini dikatakan ya, fakashafna anka gita'ak, lalu aku singkapkan kelabu yang menutupi itu, fabasarukal yauma hadida, lalu penglihatanmu akan menjadi sangat tajam. Aku dapat sampai nangis. Ya. Semua yang kita lihat ini mestinya adalah luar biasa. Dalam pandangan tasawufnya, siapa sih yang kita lihat? Adakah sesuatu selain dia? La ilaha illallah, tiada yang mewujud selain dia. Siapa yang tampil dalam bentuk pohon, siapa yang tampil dalam bentuk bulan, bintang, sungai, gunung. Ya. Allahu basitun, Allah itu serba meliputi, tidak ada sesuatu yang tak terliputi olehnya. Nah kalau begitu, siapa aku, siapa Bapak, siapa masjid, siapa langit, siapa segalanya? Kembali lagi pertanyaan dulu-dulu kita kan, wujud itu berapa sih? Banyak atau satu? Nah, kalau akal kita yang bekerja, wujud itu banyak. Tapi kalau hati kita yang bekerja, wujud itu hanya satu. Masa satu? Ini banyak ini. Ada lampu, ya, ada meja, ada jam, ada mimbar, ada mihrab. Banyak sekali kan. Akal kita mengatakan ini banyak. Warna kalau dihitung semuanya lebih dari 1000 ada ini. Banyak sekali, itu kata akal. Tapi kontemplasi sejenak. Siapa yang tampil dalam bentuk mimbar? Siapa sih yang tampil dalam bentuk karpet?
Siapa yang tampil dalam bentuk tembok, kubah, menara? Hanya satu kok, sang masjid. Memang dia juga kan. Siapa mimbar itu? Itu bagian dari masjid. Siapa karpet ini? Bagian dari masjid. Siapa pintu ornamen? Itu semua adalah bagian-bagian dari masjid. Bisakah kita bicara tentang masjid tanpa bicara organ-organnya? Nggak bisa kan? Jadi kadang-kadang kita engah, kita nggak ngeh itu. Yang kita lihat itu sebetulnya masjid, tapi mata lahirnya kita mengatakan, aku lihat jam, aku lihat atap nih. Padahal yang dia lihat itu tidak lain adalah masjid. Bahkan toilet pun juga adalah bagian dari masjid itu sendiri. Hanya karena kita tidak sadar. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan kesadaran kita. Siapa sesungguhnya yang tampil dalam bentuk matahari, bulan, bintang, bumi, laut, gunung? Banyak atau satu? Jawabannya banyak dan satu. Iya. Orang yang mencapai tingkat ma'rifah, dia mampu memahami jawaban banyak. Anda tidak salah. Karena Anda melihat ujungnya sapu lidi itu memang banyak. Secara tasawuf, dia katakan hanya satu, dia juga tidak salah. Karena dia melihat batangnya sapu lidi itu memang satu kan. Pegangannya sapu lidi itu banyak atau satu? Satu. Ujungnya sapu lidi itu satu atau banyak? Banyak. Jadi siapa yang banyak dan siapa yang satu, dia juga sang sapu lidi itu. Tergantung apa dan bagaimana kita menyaksikannya. Kita pegang pegangannya sapu lidi itu hanya satu kok. Tapi begitu kita lihat ujungnya lebih dari 100. Siapa yang banyak itu? Itulah sang sapu lidi. Tapi siapa yang satu itu? Itulah si sapu lidi itu. Makanya itu disebut Qur'anun, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud Qur'an, Bapak Ibu? Qur'an itu dari bahasa Arab, dari akar kata qara'ah. Qara'ah itu bisa berarti membaca, tapi juga bisa berarti menghimpun. Ya. Himpunan itu masdarnya Qur'anon. Qara'a menghimpun, Qur'anon himpunan. Makanya itu, Bapak, pohon di luar sana itu juga Qur'an. Karena menghimpun, di situ ada akar, batang, kulit, ranting, dahan, daun, bunga dan buah. Maka disebutlah Quran. Masjid ini juga Quran karena menghimpun semen, pasir, batu, besi. Quran, apa masjid ini Quran? Karena menghimpun ada mimbar, ada mihrab, ada karpet, ada toilet, ada kubah, ada menara. Itu namanya Quran, himpunan. Bapak Ibu, diri kita itu juga Quran karena menghimpun benda padat, benda cair, benda gas. Menghimpun antara rohani dan jasmani. Himpunan, bahasa Arabnya Quran. Quran mushaf yang kita baca ini, itu juga disebut Quran karena menghimpun beberapa kosakata menjadi sebuah kalimat, menghimpun beberapa kalimat menjadi satu ayat, menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah, menghimpun beberapa surah menjadi satu juz, menghimpun 30 juz, maka itu disebut dengan himpunan namanya Quran. Jadi
Faham kita kan Bapak Ibu. Pohon Quran. Ya. Masjid Quran. Apapun yang kita lihat itu sebetulnya adalah Quranun, himpunan. Kita melihat bumi itu menghimpun seluruh ornamen bumi di situ. Bahkan kita melihat galaksi Bima Sakti itu juga satu himpunan yang terdiri atas matahari, bulan, Mars dan seterusnya. Itu satu himpunan kan. Himpunan itu bahasa Arabnya Quran. Makanya itu ketika Jibril memerintahkan Rasulullah, "Iqra", bacalah. Nabi bingung mau membaca apa. Aku tidak pernah melihat namanya kitab. Nenek moyang kami tidak pernah menemukan kitab. Kalau di Palestina di situ ada Taurat, Injil, Zabur. Kalau orang Arab nggak pernah mengenal apa yang disebut kitab suci. Jadi Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Tapi Jibril menjelaskan berkali-kali sampai 4 kali, "Iqra." Jadi ternyata yang disuruh baca itu bukan Quran dalam pengertian diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, karena belum turun kan. Apa yang mau dibaca kan belum turun Quran pada waktu itu. Ternyata yang mau dibaca itu adalah semuanya ini adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat pada jagat raya ini. Gelas ini ayat, ya. Meja ini ayat, Bapak Ibu ayat, semuanya ayat. Apa artinya ayat? Tanda. Tandanya siapa? Tandanya keberadaannya Allah. Ya. Ini alam semuanya. Apa artinya alam? Juga artinya tanda. Tandanya siapa? Seakar kata alamat, alam. Alamat itu ya address. Setiap kali ada alamat, pasti ada yang bertempat tinggal di situ. Nah, ketika kita melihat bumi, matahari dan sebagainya, itu adalah alam. Alamat akan adanya siapa di situ? Alamat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tidak ada artinya kita bicara gelas tanpa bicara Allah. Tidak ada artinya kita bicara langit tanpa bicara Allah. Tidak ada artinya kita bicara apapun dan siapapun tanpa bicara tentang Allah. Karena siapa yang wujud semuanya ini sebetulnya, itu tidak lain adalah tajallinya Dia, manifestasi wujudnya Dia. Kalau begitu banyak Allah? Enggak, tetap satu. Ya. Ingat minggu lalu, ini ada satu ember adonan nih, mainan TK-TK itu ya. Adonan kue tuh, coba bikin nak, Monas, kambing, Istiqlal, bikin semua itu kayak yang dibikin onde-onde itu lah. Tepung, kasih air, sampai terkumpul 100 benda. Di atas meja ini ada 100 dikumpulkan PR-nya semuanya kan. Apa ini nak? Kelereng. Ini apa ini? Kuda. Oh iya ya. Apa ini? Monas. Dari mana mereka membuat benda itu? Itu dari adonan itu. Pertanyaan kita, ada berapa sesungguhnya yang kita lihat di situ? Kalau kita lihat aratnya, bentuk lahiriahnya banyak. Ada kambing, ada Monas, ada Istiqlal. Tapi kalau kita melihat bahwa semuanya itu tidak lain adalah sang adonan itu yang dibentuk macam-macam, yang kita lihat itu ada berapa? Satu atau banyak? Satu. Yang satu itu namanya jauhar, yang banyak itu namanya arat. Bahasa Inggrisnya accident and the substance. Substance itu adalah jauharnya. Jadi tidak usah kita berpolemik, bertengkar, berbeda pendapat segala macam, apalagi saling mengkafirkan. Jangan sampai kita cara melihatnya seperti ini. Seperti orang buta disuruh mendeteksi gajah kan. Gajah seperti tiang, gajah seperti tembok, gajah seperti tombak. Ada yang salah nggak di situ? Nggak ada. Kalian tidak usah bertengkar, semuanya benar.
Kamu benar, kenapa? Menyangka itu tombak karena kamu pegang belalainya. Kamu juga tidak salah, seperti tembok kamu pegang perutnya. Seperti pipa karena kamu pegang belalainya. Ada yang salah nggak di situ? Semuanya benar. Jadi orang yang arif itu tidak akan pernah begitu gampang menyalahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan orang lain. Semakin pintar seseorang itu, semakin diam orang itu, semakin tidak mau menyalahkan satu sama lain. Saya kembali mengatakan, kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, itu pertanda masih harus belajar. Kalau orang itu sudah tidak mau nyalahin orang, sudah arif tuh. Maka itu jadilah orang arif. Kalau hanya pintar tidak cukup, not enough itu. Tapi kalau orang sudah menjadi arif, wisdomnya itu kuat. Indonesia ini sudah banjir orang pintar, tapi krisis orang arif. Bagaimana metodologi memperoleh kearifan, bagaimana metodologi memperoleh kepintaran, dua hal yang berbeda. Kepintaran atau ilmun melalui proses analisis logika. Jadi sering saya katakan, metodologi mencari ilmu itu adalah olah nalar. Ilmu itu hasil olah nalar pikiran. Tapi ma'rifah atau kearifan itu adalah hasil olah batin. Kalau orang belajar hanya menggunakan akalnya, tidak menggunakan batinnya, hanya akan menjadi orang pintar, belum tentu menjadi arif. Persoalan kita sekarang, anak-anak kita, murid-murid kita di kelas di sekolah itu, apakah anak itu kita ajar atau kita didik? Kalau kita mengajar mereka, itu pasti akan menjadi orang pintar. Tapi kalau kita mendidiknya, itu pasti akan menjadi orang arif. Pengajaran melahirkan orang pintar, pendidikan melahirkan orang arif. Olah nalar melahirkan kecerdasan akal, pintar, cerdas, tapi olah batin melahirkan manusia-manusia berkepribadian. Ya. Pengajian tasawuf kita malam ini fokus untuk menyuguhkan kecerdasan batin. Makanya itu Ibu Bapak, habis ngaji tasawuf rasanya kok enak, dekat semua satu sama lain ya kan? Tapi kalau habis ngaji fikih, salah kamu, kafir, bid'ah, nyedot energi kan. Nah, dalam situasi perkotaan seperti ini sebetulnya mestinya disiram dengan pengajian tasawuf seperti kita di sini. Kita kehilangan besar kalau sampai pengajian tasawuf itu dianggap bid'ah. Ya. Ya, saya tidak mengatakan ibu bapak merasakan. Ya. Ada sebuah materi pelajaran, manakala kita pelajari itu bangkit adrenalin kita, Allahu Akbar, hantam, bakar dan seterusnya. Tapi ada juga sebuah materi, manakala kita dalami, Allahu Akbar juga, tapi kita menjadi lembut. Nah, mana yang benar? Kita jangan melihat siapa yang benarnya. Apa artinya Allahu Akbar Ibu Bapak? Allahu Akbar itu, mohon maaf, Allahu Akbar itu pernyataan kebesaran Allah yang maha besar. Dengan demikian kita yang maha kecil. Jangan dibalik, Allahu Akbar, aku yang besar, yang lainnya kecil. Itu bertolak belakang misinya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan untuk membangkitkan power struggle, enggak.
tapi justru untuk mengempeskan keangkuhan, kesombongan kita di hadapan kebesaran Allahu Akbar. Makanya itu kalau kita salat kan Bapak Ibu, takbiratul ihram apa Ibu? Allahu Akbar. Sambil kita mengucapkan Allahu Akbar, kita angkat tangan kan? Kita give up. Angkat tangan, ya Allah. Semuanya Allahu Akbar. Kalau orang angkat tangan kayak gini apa artinya? Simbol kepasrahan kan? Bukan Allahu Akbar begini, tapi Allahu Akbar, angkat tangan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis itu kita melipat tangan seperti mayat. Angkuh nggak, sombong nggak mayat itu. Jadi simbol angkat tangan itu simbol kepasrahan. Simbol melipat tangan itu juga simbol kepasrahan. Allahu Akbar semua yang kita baca. Jadi Allahu Akbar itu mengungkapkan kemahabesaran Allah dan menyatakan kekerdilan, kekecilan, bahkan ketiadaan kita. Jangan dibalik-balik. Allahu Akbar, aku seperti Tuhan nih. Awas, minggir lu, kalau enggak awas. Allahu Akbar bukan untuk membentur orang. Allahu Akbar itu seluruh energi hanya ada pada Allah. Kita enggak ada apa-apanya. Justru di situ kekuatannya. Allahu Akbar itu ketika kita sudah pasrah sepenuhnya, kita serahkan kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurus semuanya. Bung Tomo Allahu Akbar, bambu runcing bisa mengalahkan tank. Kenapa? Dia pasrahkan dirinya, dia serahkan dirinya kepada Allah yang Maha Besar, menang, Indonesia merdeka. Tapi kalau Allahu Akbar, Tuhannya hilang, akunya yang tambah sombong, angku congkak, awas loh. Itu bertolak belakang dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah, bukan aku. Allahu Akbar itu nggak bisa kita emosi. Yang saya pahami, mungkin saya salah Bapak. Maka itu Allahu Akbar. Inna salati, atau sebelum itu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Inna salati, semuanya lillahi rabbil alamin. Khusyuk kita, tawaduk kita, tumaknina kita, pasrah kita, tawakal kita, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin pasrah kita kepada Allah, semakin keajaiban melekat pada diri seseorang. Jadi bukanlah kerasnya orang itu yang mengundang kekerasan, enggak. Ingat hadisnya Bu, terakhir ya saya sampaikan. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan melakukan pertumpahan darah dan seterusnya? Lagi pula Engkau akan menciptakan manusia, ditempatkan di bumi. Mana mungkin manusia itu menghuni bumi, goncangannya sekian. Baru 6,1 skala Richter kemarin, Banten itu tepos masjid, roboh rumah, jalanan pecah-pecah. Aceh 11 skala Richter itu hancur lulu. Bagaimana kalau ribuan skala Richter? Gemetar. Lalu Allah memasang gunung-gunung besar di sudut-sudut bumi. Ya, wa khalaqal jibala autada. Langsung bola dunia itu berhenti bergetar, diam. Takjublah para malaikat. Masya Allah, betapa hebatnya gunung yang besar itu ya Allah, mampu mendiamkan bola dunia. Ada enggak yang sanggup mengalahkan gunung? Oh, ada yang lebih hebat dari gunung. Besi mampu meratakan gunung. Terbukti kan bulldozer itu. Masya Allah, betapa hebat besi itu ya Allah. Ada yang lebih hebat daripada besi? Ada. Api mampu melelehkan, menghancurkan besi. Alangkah dahsyatnya api itu. Masih ada yang lebih kuat daripada besi? Ada. Air itu mampu memadamkan api. Subhanallah, alangkah hebatnya air itu.
Masih ada lebih hebat dari air? Ada. Udara yang mampu menguapkan. Coba, mana yang paling hebat di situ? Apakah besarnya gunung? Apakah kerasnya besi? Apakah kobarannya api? Ternyata enggak. Semakin hebat itu yang justru semakin lembut. Femininity is the superpower. Ini air, tapi masih kelihatan kan? Lebih hebat udara, mendatangkan efek tanpa kelihatan bentuknya. Ikhlas banget. Tapi pertanyaan malaikat, ya Allah, masih ada enggak lebih hebat daripada udara? Menimbulkan efek yang luar biasa tanpa kelihatan bentuknya. Oh, ada. Dan ini yang paling hebat, orang yang menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya. Itulah mukhlas, Bapak Ibu. Sekarang jangan bangga karena besar, jangan sombong karena keras, jangan ego karena berkobar, ya. Jangan sok karena lembut tapi masih terbaca. Jangan juga angkuh karena bekerja seperti udara. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, dan ada yang maha atas, ya kan? Kalau kita menyerahkan diri kita kepada yang maha atas, berarti kita menjadi sosok bagian dari yang maha atas itu. Maka itu semakin lembut, semakin kuat kita. Semakin sombong, angkuh kita, itu berat bawaannya naik ke langit, berat. Maka itu dikatakan dalam hadis, orang sombong tidak akan pernah mencium bau surga, baunya aja nggak bisa. Tapi kalau orang itu lembut, melejit, naik ke atas. Jadi kalau ingin memperoleh kedahsyatan, kehebatan, keluar biasaan, jadilah tawadu. Makanya itu latihan tawadu itu sujud, 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 sujud. Berapa kali kita salat setiap waktu? Latihan untuk tawadu. Salat itu dahsyat. Ketemu kita hakikatnya di sini kan, Bapak Ibu. Subhanallah, marilah Bapak Ibu sekalian kita semakin sadar, membaca, memikirkan, fokus, menghayati. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menambah keyakinan kita, ma'rifah kita, semakin tenang kita menjalani kehidupan. Mari kita meletakkan nuktah pada tempatnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan enteng, ringan, tanpa beban, bahagia, damai, sejuk, dan seterusnya sampai di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.